Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ketemu lagi di sini. Kita akan membahas tentang pengukuran. Nah, ini yang saya perlihatkan pertama kali. Ini adalah bagian dari catu daya. Nah, bentukannya adalah seperti ini ya, catu daya, warnanya merah. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, di dalam catu daya itu ada pengukuran untuk tegangan DC ya, ada pengukuran untuk tegangan DC yang ini, terus kemudian ada yang untuk AC. Yang berwarna merah itu adalah untuk yang pro positif, kalau yang berwarna hitam untuk yang pro negatif. Kalau AC di sini dia akan sama aja. Nah, terus di sini untuk pengukurannya itu kita menggunakan alat ukur. Alat ukurnya itu disebutnya adalah multimeter. Nah, di mana multimeter itu di sini ada beberapa jenis. Yang ini disebutnya adalah multimeter analog ya. Nah, jadi di sini nanti jarumnya akan menyimpang. Kemudian di sini ada yang disebutnya sebagai multimeter digital. Nah, seperti ini ya. Nah, terus satu lagi di sini ada juga multimeter analog, tapi yang bentukannya adalah seperti ini. Jadi hanya bisa untuk mengukur tegangan. Nah, ketika tegangan kita arahkan ke sini ya. Ini untuk tegangan. Terus kalau untuk mengukur arus kita tinggal arahkan ke sebelah sini. Oh maaf, ini masih ada kabelnya. Nah, ini saya lepas. Nah, ke sini. Jadi tinggal digeser-geser aja di sini. Ya, ini tegangan. Terus kemudian ini adalah yang untuk ampere meternya. Oke, nah sekarang di sini kita akan bahas dulu untuk yang pengukuran analog. Nah, ini pengukuran dengan multimeter analog seperti ini. Jadi di sini udah ada jarumnya. Ini di sini terlihat ini adalah bagian VA, berarti tegangan dan arus itu kita ukur pakai angka-angka sebelah sini. Ya, jadi batas maksimalnya adalah 10, 50, 250. Ya, nah terus kemudian kalau hambatan itu berarti yang di bagian atasnya. Nah, di sini ya, terus kemudian di bagian bawahnya, di bagian selektor, ini ada untuk pengukuran tegangan, untuk pengukuran hambatan kali 1 kali 10 100 kali 1000. Nah, terus di sini ada ACV. ACV itu adalah untuk mengukur tegangan tapi dalam bentuk arus AC. Arus AC biasanya dalam bentuk sinusoidal. Terus di sini ada DCV. DCV berarti tegangan dalam bentuk arus searah. Berarti gambarnya adalah dua garis seperti ini. Nah, ini juga di sini adalah DCA, berarti arus dalam arus DC ya. Jadi kalau arus DC bentukannya garis lurus seperti ini. Nah, bagaimanakah cara pengukurannya? Jadi di sini kita akan mengarahkan catu daya ya ke pengukuran misalkan ke pengukuran 2 volt ya. Nah, ini ya. Jadi catu daya ini mau saya setting di 2 volt. Nah, sekarang kita akan baca bagaimana sih hasil pengukuran dengan menggunakan multimeter analognya. Nah, caranya bagaimana? Berarti kita arahkan dulu selektornya ke DC ya. Kebetulan ini arusnya yang mau saya pakai adalah arus DC dulu. Jadi kita arahkan ke sini ya. Nah, misalkan saya mau pakainya adalah yang skala yang 10 di sini kan ya. Berarti yang kita baca juga yang 10. Nah, ketika kita mengarahkannya ke yang 50, maka di sini yang kita baca yang 50. Nah, ketika yang 200 di sini kita arahkannya ke 250, maka yang kita baca juga yang 250. Tapi kalau misalkan kita menggunakan 1000 di sini tidak ada, maka nanti hasil dari pembacaannya adalah angka yang ditunjuk dibagi batas maksimumnya dikali dengan skala yang ditunjuk oleh selektornya itu. Ya. Oke, nah sekarang kita akan coba yang 10 volt. Nah, kenapa kita coba yang 10 volt? Karena di sini saya hanya men-setting 2 volt, ya kan? Nah, berarti kemungkinan kan tegangan yang terukur tidak lebih dari 10 volt gitu. Tapi kalau saya menggunakannya 12 volt, berarti yang kita pilih adalah yang 50 gitu ya. Oke, nah sekarang yang 10 di sini kita akan coba lihat. Nah, ternyata hasil pengukurannya adalah seperti ini. Nah, ya. Sebentar, ini saya arahkan dulu sedikit. Oke, nah seperti ini. Ya. Oke, nah di sini kita akan coba ya ukur. Nah, di sini hasil dari pengukurannya adalah sebesar berapa di sini. Nah, itu ya. Jadi ketika di sini saya pakainya yang 10 ya, yang 10 dia kebacanya itu nih, berarti kan ketika saya menggunakan yang 10 batasnya dia ada di sini
ya 10-nya ada di sini, maka yang terbaca itu kan garis yang paling bawah ya. Ini sekitar 2 lewat ya, sekitar 2,5 malah ya. Nah, sekitar 2,5 yang terbaca oleh si multimeternya. Multimeter analognya sekitar 2,5 gitu. Nah, cuma memang kalau di dalam penggunaan multimeter analog ada baiknya kita mengkalibrasi dulu. Caranya adalah dengan cara kita buat seperti ini. Nah, ini ya kita arahkan ke tegangan ya. Jadi kita arahkan ke tegangan. Ini baru kita kalibrasi dulu. Nah, kebetulan di sini, nah ini ya, di sini dia kelebihan ya angkanya ya. Tuh tidak tepat di 0, maka ini tinggal kita putar aja. Nah, oke. Nah, tinggal kita putar seperti ini. Nah, ini sudah 0 ya, baru kita lanjutkan ke pengukuran kembali. Seperti ini kira-kira. Oh maaf, ini tadi yang mau kita ukur adalah si tegangan. Nah, ini kan. Nah, jadi hasil pengukurannya adalah seperti ini. Oke, nah ya pengukurannya tetap ya sekitar 2,5 ya. Nah, seperti itu kira-kira caranya. Oke, nah itu adalah pengukuran untuk menggunakan multimeter analog ya, yang modelnya seperti ini. Oke, nah kalau sudah, baru dari sini kita off-kan ya, jangan lupa untuk selalu meng-off-kan ya. Nah, dalam keadaan sudah off, baru sekarang kita coba multimeter analog, tapi untuk yang modelnya satu lagi yang tadi ini. Nah, seperti ini ya. Berarti kalau begitu kita arahkan yang V, pengukuran tegangan ya. Nah, dimana di sini adalah untuk yang probe yang positif. Nah, ini di sini ada tulisannya ya. Di bagian sini kalau kita perhatikan ya, ini di sini ada yang 1000 mV ya. Terus kemudian di sini dikali 1 volt, ini 10 volt, terus di sini 50 volt. Ya kan? 50 volt. Nah, sekarang kita coba. Ya. Kita akan coba di sini. Nah, dulu ya. Nah, di sini saya coba colokin yang 1 volt ya. 1 volt di sini. Nah, terus kemudian kita masukin ke dalam multimeternya ya. Nah, terus ini juga sama. Oke. Nah, ketika saya masukin, oh ini tidak bisa ya di sini. Nah, baru dari sini kita coba ganti. Nah, oke, kita pakai yang 10 volt ya. Oke nih, jadi teman-teman kalau mau lihat itu seperti ini ya. Tuh, jadi di sini memang kutub yang probe yang positif itu diarahkannya ke sini, terus kemudian yang negatif di sini kita arahkannya ke ground ya. Oke, nah terus terlihat dari sini hasil pembacaannya adalah menunjukkan angka di 20 ya kan. Nah, maaf. Oke, nah ini ya pembacaannya adalah sebesar 20 ya. Nah, jarumnya ada di bagian sini, berarti tinggal 20 dibagi batas maksimumnya. Berarti 20 dibagi 100 yaitu 0,2. 0,2 baru dikali di sini yang saya pakai itu saya pakai skalanya adanya di 10 volt. Ya, berarti jadinya tinggal 20 dibagi 100 jadi 0,2 dikali 10 volt ya. Berarti terbukti ya di sini adalah sebesar 2 volt. Seperti itu kira-kira. Oke, jelas ya sampai di sini. Nah, terus kemudian di sini bagaimana kalau ketika kita mau melakukan pengukuran di multimeter digital. Oke, ini saya cabut dulu. Oke, nah kita pindah lagi ke multimeter digital. Oke, nah di sini ini namanya adalah multimeter digital. Ini kalau kita mau mengukur tegangan itu arahkannya ke sini. Nah, terus kalau mengukur hambatan dia di sini, ini adalah frekuensinya. Terus kemudian yang ini adalah untuk arusnya. Jadi untuk arus DC atau AC. Nah, pemilihannya adalah ketika tandanya seperti ini, ada garis 2, berarti kan tadi di sini bernilainya DC. Nah, kita pilih kalau mau AC, berarti tinggal kita select aja. Nah, berubah tandanya menjadi bentuk gelombang. Nah, itu menunjukkan yang AC gitu ya. Oke, nah sekarang di sini kita bisa langsung mengarahkan selektor ke tegangan voltase. Nah, ya, jadi yang kita pilih adalah yang DC, ini sudah DC ya. Baru dari sini tinggal kita ukur ya seperti biasa. Yang di sini yang kabel berwarna merah kita hubungkan ke probe yang positif. Nah, sementara yang hitam ke probe yang negatif. Ternyata hasil pengukurannya berapa? Nah, hasil pengukurannya adalah sebesar 2,2
2,29 ya, 2,29 di sini ya hasil pengukurannya. Nah, di sini pun kita juga bisa menghold ya. Menghold itu artinya kita stop ya hasil pengukurannya. Nah, seperti itu. Ya, jadi supaya hasilnya bisa kita catat gitu ya. Nah, seperti itu ya kira-kira. Nah, di sini kalau misalkan kita terbalik ya, meletakkan probnya, misalkan yang positif itu kita taruh di yang negatif itu saya taruh di prob positif di dalam catu daya, maka hasilnya nanti akan berubah menjadi minus. Nah, ini ya, jadi di sini ada minusnya di sini. Jadi kalau minus ini menunjukkan kalau hasil pengukuran kita itu terbalik meletakkan probnya. Ya. Nah, jadi kalau benar, nah positif dengan positif, negatif itu tidak ada tanda minusnya. Oke. Nah, seperti itu kira-kira untuk pengukuran tegangan dengan menggunakan multimeter. Oke, terima kasih.